Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hirviani Yezika Sari dengan NIM A42021014 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas individu anatomi hewan yang diampu oleh Bapak Mazwar Ismianto, SPD, MPT. Untuk soal yang pertama, yaitu ilmu anatomi mencakup yang pertama eidonomi, yang kedua anatomi analitik, yang ketiga anatomi deskriptif, yang keempat anatomi topografika, yang kelima anatomi komparativa, yang keenam anatomi fungsional, yang ketujuh anatomi perkembangan. Jelaskan dan beri contohnya. Sebelum memasuki jawaban, apa sih anatomi itu? Pengertian anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari mengenai struktur dan morfologi makhluk hidup. Ini adalah istilah biologi yang tepat. Istilah anatomi berasal dari bahasa Latin anatomia dan pada gilirannya dari bahasa Yunani berasal dari kata memotong dan dibentuk dengan istilah ana atau atas dan temnein atau potong. Diterapkan untuk studi tentang manusia dikenal sebagai anatomi manusia. Istilah ini juga digunakan untuk merujuk pada struktur makhluk hidup atau organnya. Beberapa contoh objek penelitian anatomi adalah anatomi gigi, anatomi otak, dan anatomi mata. Berikut merupakan penjelasan mengenai contoh dari anatomi. Yang pertama, eidonomi. Eidonomi adalah sebuah cabang biologi yang mempelajari tentang keseluruhan makhluk hidup. Ilmu eidonomi juga mempelajari tentang adaptasi morfologi hewan dan tumbuhan. Contohnya yaitu kulit, sirip, daun telinga, dan alat genital luar. Untuk yang kedua, yaitu anatomi analitik. Anatomi analitik merupakan suatu studi yang menganalisa tentang bagian-bagian tubuh yang telah terpisah dengan mengurutkan preparat dari yang paling besar hingga paling kecil. Contohnya yaitu alat sekresi berupa hati jika diuraikan akan menjadi beberapa bagian lobus kanan, lobus kiri, lobus quadratus, dan lobus kuadrat. Yang ketiga, yaitu anatomi deskriptif. Anatomi deskriptif adalah ilmu mengenai struktur organ tubuh normal. Anatomi deskriptif atau anatomi sistematis adalah studi tentang struktur dan morfologi tubuh makhluk hidup melalui studi organ, perangkat, dan sistemnya secara independen. Ini berfokus pada deskripsi bentuk dari fungsinya, mengasumsikan konsep yang berbeda dengan anatomi topografi, dipelajari bidang atau area tubuh secara keseluruhannya. Misalnya dalam lengan posterior, sistem yang berbeda seperti sistem peredaran darah dan sistem saraf akan dipelajari di sini. Contohnya sistem anatomi deskriptif yaitu lapisan pada otak dibagi menjadi 3 dukameter, arasaid, dan pirameter. Macam-macam anatomi yang keempat yaitu anatomi topografika. Anatomi topografika adalah mempelajari mengenai latak organ terhadap organ yang lain. Anatomi topografika, unsur-unsur atau organ-organ tubuh terutama pada daerah kepala dan leher, kaki depan dan kaki belakang hewan piara, khususnya pada kuda dan anjing. Topografi anatomi merupakan bagian ilmu anatomi yang mempelajari mengenai satu daerah atau lokasi bagian tubuh tertentu dan ditinjau dari perifer hingga mencapai medial secara runtut atau berurutan. Contoh dari anatomi topografika dimulai dari kulit fascia, superficialis atau musculus, arteri, vena, nervus, LGG, tulang, serta hubungan antar masing-masing organ tersebut. Untuk macam-macam anatomi yang kelima yaitu anatomi komparativa. Anatomi komparatif mempelajari mengenai perbedaan morfologis dan struktural serta persamaan di antara makhluk hidup. Ini terutama digunakan dalam studi hewan. Ini memungkinkan untuk menetapkan titik-titik umum dari berbagai bagian suatu organisme dan mengidentifikasi perubahan evolusioner. Anatomi komparatif digunakan dalam berbagai bidang seperti paleontologi atau dalam penelitian medis. Contoh dari anatomi komparatif adalah alat pernafasan pada amfibi musidator hilang menjadi kulit dan paru-paru.
Yang keenam yaitu anatomi fungsional. Anatomi fungsional adalah cabang dari biologi yang mempelajari mengenai struktur dan organisasi dari bagian-bagian tubuh makhluk hidup yang saling berhubungan satu sama lain. Contoh dari anatomi fungsional yaitu ginjal atau ren pada metanepros pada mamalia dan reptil. Ilmu anatomi yang ketujuh yaitu anatomi perkembangan. Anatomi perkembangan atau biasa disebut dengan embriologi adalah cabang anatomi yang mengkaji perubahan-perubahan sel dari pertama hingga akhir. Anatomi permukaan mempelajari bagian dalam tubuh yang selanjutnya diproyeksikan ke permukaan. Contoh dari anatomi perkembangan yaitu perkembangan ruang pasca okor atau 2 ruang pada ikan, 3 ruang pada amfibi, 4 ruang yang sebelum sempurna pada aves dan mamalia. Untuk soal yang kedua yaitu sebutkan manfaat dari mempelajari ilmu anatomi. Manfaat dari mempelajari ilmu anatomi yaitu mempelajari ilmu anatomi menjadi dasar ilmu untuk studi bidang kesehatan dengan mempelajari bentuk, lokasi, dan fungsi atau anatomi fisiologi struktur tubuh manusia. Memahami proses metabolisme tubuh sehat dan tidak sehat. Yang kedua, mempelajari bentuk, lokasi, dan fungsi struktur tubuh. Yang ketiga, membandingkan kondisi normal dan abnormal suatu bagian tubuh. Yang keempat, berguna untuk diagnosis penyakit dan cara menanganinya. Yang kelima, berguna untuk kepentingan pembedahan. Yang keenam, dapat mengenal fisiologi tubuh dan patologi atau perubahan struktur hubungannya dengan penyakit. Dan yang ketujuh yaitu mempelajari ilmu anatomi akan membantu dunia kedokteran dalam memahami ragam proses metabolisme yang terdapat di dalam tubuh yang kemudian juga dijadikan sebagai dasar diagnosis penyakit. Soal yang ketiga yaitu ayat Al-Quran yang berhubungan dengan anatomi hewan atau hewan. Yang pertama, surat An-Nur ayat 41 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat-toiru safatim kullun qad alima sholatahu wa tasbihah. Wallahu alimum bima yaf'alun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Berikut surah yang kedua yaitu surah Al-An'am ayat ke-38 yang berbunyi Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijannahaihi illa ummamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yusyarun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan tidak ada seekor pun binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Berikut satu daftar pustaka yang terdapat dalam materi PPT. Sekian dari presentasi yang telah saya paparkan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.